dan hal lain sebagainya, yang mana ada banyak banget istilahnya itu datanya benar-benar dikolek oleh TikTok. Nah mungkin kalau terus datanya itu nggak cuma tentang diri kita, tapi juga HP kita, orang lain, apa yang kita lakukan, aplikasi apa saja yang keinstal, dan lain sebagainya. Tapi kalau aku tetap menginstal, ada resiko besar banget yang mungkin kalau aku sampai terkena resiko tersebut, dan aku nggak punya jati diri. Ibaratnya kayak kalau kita sebagai warga Indonesia punya jati diri sebagai unique ID KTP atau NIK yang semua orang itu nggak boleh tahu kecuali diri kita sendiri kan. Nah itu bisa jadi hilang. Jadi ada kalanya aku berusaha memutuskan untuk ya udahlah, aku install TikTok aja lah daripada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kalau aku pun juga kalau misalkan ingin melihat istilahnya konten TikTok, ya udah aku bakal buka TikTok via web browser kayak gitu. Berarti ini ya, kita harus tetap aware dengan apa aplikasi-aplikasi yang bakalan kita gunakan gitu ya. Betul sekali. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bayangkan aja kalau misalkan ada WhatsApp masuk nih saat ini, terus tanya, kamu lagi Zooman sama Valdi ya? Kamu lagi kuliah di ITS ya, sedang mengambil ini ya? Mau nggak kamu membantu aku? Dan orang yang bilang kayak gitu itu orang-orang yang nggak kalian kenal, bukan teman kuliah, bukan teman SMA, bukan sekampus, tapi orang misalkan dari Cina, orang misalkan dari Amerika, orang misalkan dari Indonesia, berbeda pulau dan lain sebagainya kayak gitu. Kan bener-bener ngapain sih? Siapa sih, kok bahaya banget gitu loh. Dan ada kemungkinan itu nggak cuma satu orang gitu loh. Ada kemungkinan banyak orang yang bisa melakukan tersebut, yang sama memiliki hak akses di TikTok, yang sama memiliki kemampuan untuk bisa melakukan reservoir engineer, atau mungkin hasil dari kebobolan data yang ada di Alibaba sebanyak 89 juta data itu. Kemungkinan tersebut ada dan bisa terjadi pada diri kita kayak gitu. Nah, terus solusinya nih buat orang-orang yang udah terlanjur install TikTok dan selama ini pakai TikTok. Sedangkan setelah ada isu kayak gini kan pastinya mereka jadi berarti selama ini aku kayak di mata-mata ini kayak gitu kan pasti mereka. Termasuk Aldi juga, soalnya Aldi adalah penggunanya TikTok. Gimana nih di solusinya? Apa uninstall aja, apa gimana ya? Susah juga soalnya udah ke install dari dulu juga ya dia. Iya, ibaratnya udah dikolek semuanya data kita. Jadi kalau ya dari aku sih install tetap lah ya. Kalau misalkan pengen buka TikTok ya buka aja lewat browser, katakanlah seperti itu. Atau mungkin HP yang lama diinstal TikTok yang nggak pernah digunakan. Tapi juga ada kemungkinan TikTok ngebaca IP kita, address kita, dan lain sebagainya kayak gitu. Ya cuma install aja, maksudnya lebih baik hentikan sekarang proses kita untuk ngebantu TikTok mengkolek data kita, biar ke depan nggak lebih dalam lagi, nggak, ibaratnya ya nggak mengkolek data lebih jauh lagi, ya udah cukup sampai sekian kayak gitu. Kalian juga install TikTok nggak sih? Enggak. Oh siap, oke. Kalau teman-teman menurut kalian gimana? Kalau dari melihat fenomena TikTok ini, terus ya data-data yang dikolek dan lain sebagainya. Sebenarnya kita lebih aware ke ini ya, aplikasi itu tuh gunanya apa gitu. Lebih banyak manfaatnya atau lebih terus kita juga harus tahu latar belakang dari aplikasi tersebut, ya nggak sih? Kayak seumpamanya Facebook yang tadi kayak diceritakan Aldi, dia ada tanggung jawab atas aplikasi tersebut, ada yang disalahkan gitu. Kita harus tahu. Kayak dulu awal-awal ketika Facebook, ketika ada GDPR atau
UU Perlindungan Datanya Eropa, dia itu memaksa semua aplikasi yang bisa beredar itu untuk mematuhi GDPR. Ketika mereka nggak mematuhinya, mereka bakal kena hukuman. Ya sama kayak kasusnya di Cambridge Analytica ketika Facebook menyalahgunakan apa yang dia miliki. Senat itu kan memanggil Mark Zuckerberg, diminta ini itu ditanyai kayak gini dan dihukum, misalkan kena sanksi ABCD. Nah, bagaimana dengan TikTok? Apakah juga bisa senat di Amerika itu atau mungkin pemerintah Eropa, pemerintah Indonesia dan pemerintahan lainnya untuk menghukum apa yang TikTok lakukan kayak gitu? Kalau senat Amerika misalkan memanggil Facebook, akhirnya kan Facebook mau nih berbenah diri. Ibaratnya Facebook mau untuk memperbaiki apa yang kesalahannya dia lakukan. Ya, itu yang aku maksud backup plan, di mana ada pihak yang bisa untuk istilahnya itu menghukum. Nah, bagaimana dengan aplikasi TikTok ini? Ada nggak yang bisa menghukumnya kayak gitu? Kalau pendapat kita ya sebagai orang yang belum pernah menginstal TikTok, serem juga dari pemaparan yang udah disampaikan sama Aldi yang tadi. Dia bahkan kalau Tokopedia kemarin tuh cuman bener-bener cuman data dirinya kita aja gitu, mulai dari nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, kalau di TikTok ini kan dia sampai spesifikasinya iya HP kita gitu kan. Jadi kan serem nih. Cuman ya kalau udah terlanjur jadi penggunanya mau gimana lagi. Nah, buat para pengguna yang sekarang lagi galau mungkin uninstall apa enggak, soalnya kan emang dia tuh enak ya, ada lagunya, ada videonya. Betul. Kalau mereka nggak mau uninstall ya resikonya juga berarti datanya mereka kebaca semua. Cuman ya kalau menurut Aldi sendiri, pesan-pesan nih buat orang-orang yang suka banget sama TikTok, gimana, Di? Nah, pesanku sih ya kalau bisa sih install aja sebelum hal-hal yang buruk pun terjadi. Karena kita nggak tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadap data-data kita. Ya bisa jadi ada tiba-tiba nanti orang yang nge-WA kamu, bisa jadi ada orang yang mengaku dirimu, terus login ke sosial mediamu, bisa jadi pula ada orang yang nge-hack WhatsAppmu, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bisa jadi pula ada orang yang nantinya bakal tahu segala aktivitasmu. Terus ada orang yang tiba-tiba mengaku sebagai dirimu, karena semua data itu kan dikolek sama si TikTok. Kayak saat kamu ngetik password aja, bisa jadi TikTok tahu hal itu. Lebih baik ya kita stop aja dari sini untuk si TikTok supaya enggak lagi mengkolek data yang kita miliki, entah itu berupa aktivitas kita atau data diri kita atau data password kita dan lain sebagainya kayak gitu. Ya mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Maksudnya bener udah dikolek semuanya, tapi ya udah sampai sini aja. Ibarat sebuah hubungan nih, relationship, daripada kita yang terus dirugikan, yang mending ya udah sampai sekian aja. Tapi kalau emang ngerasa waduh TikTok kontennya bagus-bagus, oke semuanya, ya nggak apa-apa sih, karena itu kan hak setiap orang. Tapi aku selalu menyarankan untuk melakukan tindakan preventif, ya kayak mungkin aku tapi belum tahu sih tindakan preventifnya saat kita menginstal TikTok kayak gimana. Tapi yang jelas berusahalah supaya orang lain itu sadar, tahu bahwa apa sih yang TikTok lakukan pada perangkat kita. Ya kayak ibaratnya silahkan kalian ngerokok walaupun kalian tahu dampak negatif ngerokok itu kayak gimana. Yang penting kalian tahu dan sadar dampaknya itu seperti apa. Jadi bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan kayak gitu. Untuk Aldi sendiri sekarang udah uninstall TikTok apa masih ada TikTok nih di HP-nya? Nah, jujur ini ya, sampai sekarang pun masih ada nih TikTok. Tapi
belum sama sekali ngebukanya. Mau install itu ya memang aku berat banget. Sebenarnya itu Gimana? apa sih untungnya mereka ngoleksi data spek HP kita tuh? Pertama bisa jadi iklan. Ini asumsiku ya, karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dengan data sebanyak itu. Selain kalau yang kita lihat di page-nya itu katanya untuk iklan, improving aplikasi kita. Tapi secara geopolitik dan lain sebagainya, pertama mereka itu Cina bisa Tiongkok lah ya, pemerintahnya itu bisa melakukan kontrol terhadap masyarakatnya. Jadi ibaratnya kita tahu apa yang kita bicarakan dengan teman kita. Bisa jadi saat kita melakukan kata-kata yang menyinggung pemerintahan, kita bisa dibungkam. Ya kayak kasusnya itu, si siapa? Aktivis Indonesia yang Yang kemarin tuh ya. vokal, WhatsApp-nya dibajak, habis itu ditangkap sama polisi. Kejadian dia itu bisa terjadi pada diri kita, bahwa kita melakukan tindakan yang merugikan pemilik data, katakanlah seperti TikTok. Yang ketiga juga bisa sebagai manipulasi, dalam artian kayak gini. Ketika kita menyukai A, otomatis kita bakal kedapatan banyak terus konten-konten tentang A. Jadi bukan konten yang benar, tapi konten yang kita sukai. Misalkan nih, hoax tentang COVID. Karena kita pernah percaya tentang COVID, bahwa COVID itu hoax, akhirnya konten-konten yang berkaitan dengan COVID hoax itu bakal terus-terusan muncul di kita. Jadi kita benar-benar yakin dan percaya bahwa COVID itu hoax. Padahal kan fakta realnya itu kan COVID itu kan beneran nyata dan ada. Tapi karena personalize kita itu benar-benar kayak gitu, pola pikir kita pun terbentuk bahwa COVID adalah hoax. Jadi bisa benar-benar membentuk pola pikir. Dan ini yang bisa terjadi pada diri kita, ibaratnya doktrin. Pemilik TikTok bahkan algoritmanya bisa mendoktrin diri kita tentang sebuah pemikiran. Kayak gitu. Selanjutnya juga pemilik data itu bisa tahu, oh ternyata HP-nya bikin kayak gini, oh ternyata HP-nya kayak gini. Akhirnya ketika HP kita menggunakan versi yang bagus, dia bisa menginstal aplikasi-aplikasi lain, seperti entah itu spyware, aplikasi untuk ngehack ATM bank, dan lain sebagainya, yang mana ketika TikTok itu ada sistem yang nggak aman, hacker bisa masuk ke jaringan TikTok. Saat bisa masuk ke jaringan TikTok, dan TikTok udah install aplikasi istilahnya mata-mata di HP, ya sama orang jahat tersebut, ya tinggal collect, terus dijual di forum-forum dark web dan lain sebagainya. Istilahnya ya nggak ada yang bisa jamin gitu loh, data yang dikolek sama TikTok itu bakal aman dari serangan hacker-hacker yang jahat. Contohnya ya kayak kasus Tokopedia kemarin, habis Tokopedia data breach kan banyak sekali muncul WhatsApp kena hack, terus credit card dan lain sebagainya. Nah, hal kayak gitu bisa saja terjadi pada diri kita kayak gitu. Terus mungkin Mac atau email dan lain sebagainya. Nah, dengan mereka mengkolek kayak gitu, mereka memiliki data-data unique ID yang ibaratnya itu seperti KTP, sehingga benar-benar bisa memantau. Jadi tahu, oh ternyata orang ini udah nggak punya TikTok lagi, oh ternyata orang ini punya TikTok lagi, oh ternyata orang ini punya aplikasi kayak gini, yang mana secara strategi atau hal lainnya bisa digunakan untuk membuat sebuah keputusan, yang mana keputusan tersebut bisa berdampak pada diri kita. Misalkan kayak dulu Cambridge Analytica untuk pemilihan presiden, bisa jadi pula untuk saat ini bisa untuk pemilihan presiden 2024, atau mungkin merubah persepsi kita terhadap Tiongkok, atau mungkin merubah persepsi kita terhadap penyiksaan yang terjadi oleh masyarakat Uighur, atau mungkin persepsi kita terhadap asal-muasal virus COVID dan lain sebagainya. Semuanya possible bisa dilakukan oleh pemegang data yang kita miliki. Karena apa? Ya karena mereka punya data tersebut. Jadi mereka bisa mengontrol
penyebaran data, mengontrol data apa saja yang bakal mereka sebarkan ke kita, bisa mengontrol informasi apa saja yang bisa kita dapatkan, kayak gitu. Ya yang paling penting ya, kalau secara lebih istilahnya radikal, ya terkait dengan isu Uighur, yang mana masyarakat Uighurnya disiksa di kamp konsentrasi, kayak gitu. Oke. Itu sih kalau menurutku. Jadi mungkin kali aja buat teman-teman pengguna TikTok nih yang nggak mau uninstall TikTok, mungkin dipikir lebih dalam lagi biar lebih ikhlas uninstall TikTok, dan mungkin buat programmer kayak Aldi bisa bikinin kita aplikasi kayak TikTok nih, kan bisa aja. Jadi aplikasi TikTok versi Indonesia yang bikin programmer Indonesia gitu. Jadi ya. Oh iya, bagus itu. Oke. Makasih nih Di buat pemaparan tentang isu yang beredar saat ini, bahwa TikTok itu bermasalah dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman yang mau install atau uninstall, ya itu pilihan ada di masing-masing penggunanya. Buat Aldi juga, soalnya Aldi juga termasuk user dari TikTok sendiri. Iya, betul sekali. Oke, makasih buat sharing-sharing sama kita lagi nih. Ini udah 3 episode nih Aldi sama kita. Iya, aku juga suka nih sharing sama teman-teman, diskusi hal kayak gini. Aduh, asik nih. Maksudku juga, aku juga disclaimer nih bahwa apa yang aku katakan itu ya berdasarkan hasil risetku dan juga opini diriku sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang salah, di kemudian hari ada data yang udah outdated, ada informasi yang keliru, mungkin ya bisa dibenarkan kayak gitu. Ya, Aldi udah nulis di Quora belum? Biasanya kan Aldi ini nulis-nulis di Quora, jadi buat teman-teman pantau terus Quoranya Aldi. Kali aja Aldi nulis tentang TikTok juga di Quora, ya dia? Oh iya, sebenarnya udah dimintai jawaban sama teman-teman Quora, tapi masih belum ada hasrat untuk menulis, lebih suka ngobrol dulu. Jadi, tapi mungkin dari sini aku bisa mengkurasi untuk jadi tulisan. Oke. Makasih ya, Di. Semoga ilmu yang di-sharing bermanfaat buat kita semua. Dan Aldi jangan bosen-bosen buat kita ajak ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, kali aja ada kesempatan lagi. Terima kasih. Iya, siap. Aku juga terima kasih udah diundang, udah ngasih ibaratnya itu ruang untuk aku ngobrol, untuk diskusi juga. Sip. Dan juga kalau misalkan teman-teman suka dengan apa yang aku ucapkan, mungkin bisa dukung aku ya di Karya Karsa. Aku punya akun Karya Karsa, jadi bisa ngasih dukungan lah, kayak gitu. Iya, pasti. Makasih Adi, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Nah, itulah pemaparan mengenai isu yang sedang happening soal TikTok yang telah dijelaskan oleh teman kita Aldi. Sekian Suap Podcast episode kali ini. Semoga dengan podcast kali ini kalian teman-teman pendengar Suap Podcast dapat mendapatkan informasi yang diinginkan mengenai aplikasi TikTok. Dan yang masih bingung-bingung buat install atau uninstall TikTok, semoga segera tercerahkan setelah mendengar podcast bareng Aldi tadi. Like jika kalian suka video ini, share jika menurut kalian video ini memberikan informasi yang menarik. Selamat berusaha kembali pada Suap Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.